Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Febriana. Nama saya Ramlan Maesa. Nama saya Eris Ita Rosita. Saya Hana Setianingsih. Saya Vera Ferianti. Di sini saya akan memaparkan apa itu virus corona. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 menurut situs WHO ialah keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada hewan, virus corona ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Gejala COVID-19 yang paling umum ialah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, pilek, hidung bersumbat, serta diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, ada beberapa orang yang terjangkit virus corona tidak mengalami gejala-gejala tersebut. Pada Senin 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan adanya kasus infeksi virus corona COVID-19 di Indonesia. COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pada 11 Maret 2020, setelah virus ganas ini melanda 113 negara. Dinyatakan sebagai pandemi global karena COVID-19 berlangsung sangat cepat dan serempak. Penyebaran virus sangat cepat dan telah menjangkit hampir seluruh negara yang ada di dunia. Berbagai kebijakan dan langkah pun dilakukan oleh negara yang mengonfirmasi COVID-19 di negaranya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu physical distancing untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 dengan menerapkan PSBB. Saya di sini akan menjelaskan pengertian physical distancing dan juga PSBB. Yang pertama, pengertian physical distancing. Physical distancing merupakan strategi kesehatan publik, yaitu belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Nah, physical distancing ini menganjurkan semua orang untuk tidak berjabat tangan dan menjaga jarak setidaknya sekitar 1-2 meter ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Bagi mereka yang merasa terinfeksi dan sudah terinfeksi, itu diharuskan untuk menjalani isolasi secara mandiri. Nah, yang kedua, PSBB. PSBB merupakan benteng pencegahan dari virus corona dengan melarang mudik serta kegiatan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing dan juga physical distancing. Lalu bagaimana dengan kebijakan PSBB itu sendiri? Nah, jadi kebijakan PSBB ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya, pelaksanaan peraturan pemerintah itu sendiri sudah diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Sementara untuk kebijakan PSBB di Provinsi Jawa Barat itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan PSBB terhadap aspek sikap kehidupan sosial masyarakat. Terdapat 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, dan yang ketiga ada aspek konatif. Dalam aspek kognitif, dalam aspek ini terjadi perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Yang pertama, individu menjadi tahu tentang informasi terkait COVID-19 dan langkah pencegahannya, mulai dari menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker, dan rajin mencuci tangan.
Yang selanjutnya, individu menjadi tahu tentang kebijakan PSBB yang mengatur aktivitas masyarakat yang meliputi bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah serta kegiatan lainnya. Aspek yang kedua yaitu aspek afektif. Dalam aspek ini terjadi perilaku di mana berhubungan dengan merasakan atau perasaan dan kepedulian. Di sini individu dapat bersikap mempunyai rasa panik yang berlebihan, dan yang kedua bisa merasa senang karena bisa dekat dengan keluarga, dan yang ketiga timbul rasa kepedulian antar masyarakat, dan yang keempat bisa juga timbul rasa tidak suka karena tidak sesuai dengan dirinya dan cenderung mengabaikan peraturan-peraturan. Dan yang ketiga, aspek konatif. Dalam aspek ini terjadi perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan suatu tindakan terhadap objek. Individu dapat bertindak. Jadi kalau yang pertama aspek kognitif itu hanya pada tingkat tahu, dan yang aspek afektif dia mulai ada respon terhadap perasaannya, dan yang ketiga ini aspek konatif, yaitu individu mulai melakukan suatu tindakan. Individu dapat bertindak yaitu menjalankan berbagai aktivitas di rumah saja, mulai dari belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Yang selanjutnya dapat melakukan penggalangan dana terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang kehilangan mata pencahariannya. Dan yang ketiga ini yang parah, individu juga bisa tidak menjalankan peraturan tersebut dengan tidak melakukan physical distancing, dengan mudik dari zona merah, tetap bekerja di luar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan, atau bahkan mungkin hanya sekedar untuk keluar rumah hanya dikarenakan oleh rasa bosan tadi. Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Bab 2 Ayat 4, yaitu tentang pembatasan aktivitas luar rumah, yaitu dalam pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ada 6 hal yang meliputi, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tetap dilakukan, yaitu dilakukan di rumah dengan cara online ataupun daring. Yang kedua yaitu aktivitas bekerja. Aktivitas bekerja pun sama seperti pelaksanaan pembelajaran, yaitu dilakukan di rumah dengan cara online. Yang ketiga yaitu kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan pun dibatasi dengan cara melakukan ibadah di rumah. Pembatasan aktivitas luar rumah selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima yaitu kegiatan sosial dan budaya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan orang dan barang menggunakan mode transportasi. Semua elemen harus saling bekerja sama, baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat harus taat terhadap peraturan-peraturan yang pemerintah buat, dan pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak membebani masyarakat agar rantai penyebaran virus corona dapat teratasi di Indonesia.